Hari ini saya mau bicara sedikit mengenai perbedaan antara victim atau victor, pemenang atau sifat korban. Um, Penginjilan luar biasa apa yang terjadi di Papua. Tahun 50-an misionaris pertama masuk, baru mereka bagi Injil, dan 90% pekerjaan penginjilan itu orang Papua sendiri yang bikin, bukan misionaris. Misionaris coba rem-rem, tetapi orang Papua terlalu hebat bawa Injil ke kampung lain, berani sekali masuk ke musuh-musuh punya daerah dan menginjili mereka, dan banyak meninggal, banyak diancam dan dikejar dengan parang dan kapak dan anak panah, tetapi mereka berani sekali kembali dan menginjili terus sampai ya mungkin sekitar 80% orang Papua daerah pegunungan sudah terima Injil. Nah, setelah penginjilan, langkah kedua adalah pemuridan. Tetapi penginjilan jadi terlalu cepat. Misionaris harus urus 4.000 orang yang baru terima Injil dalam satu hari. Misionaris sedang bangun lapangan terbang, rumah, belajar budaya dan bahasa yang paling sulit. Mereka juga logistik sangat sulit. Semua barang lain-lain harus masuk dengan pesawat kecil dari jauh. Ongkos hidup mahal. Jadi misionaris cukup luar biasa di sini yang saya lihat kalau kami belajar sejarah. Tetapi mereka juga ada batas, dan batasnya dan panggilan mereka datang di sini sebagai penginjil. Pada waktu saya tanya yang tua-tua sudah pensiun, mereka bilang pemuridan itu bukan konsep pada saat tahun 60, 70, 80-an. Kami percaya bahwa Tuhan akan kembali, Tuhan Yesus akan kembali dan bawa kami ke surga. Jadi tidak harus fokus ke training, pemuridan, dan lain-lain. Kami hanya fokus ke penginjilan. Mulai tahun 80-an, misionaris pelan-pelan dikeluarkan. Dan misionaris pada saat itu percaya bahwa gereja di Papua cukup dewasa, cukup luar biasa, dan tidak perlu misionaris lagi. Jadi banyak dari pemimpin-pemimpin organisasi misi buat keputusan bahwa kami tidak akan kirim misionaris lagi ke Papua karena pekerjaan kami di situ sudah selesai, mereka siap mandiri, tidak perlu bantuan. Jadi mereka mulai fokus ke daerah-daerah lain, negara-negara lain. Dan Papua ditinggalkan untuk bertumbuh sendiri karena dianggap sudah dewasa. Nah, kalau kami lihat penginjilan memang cukup luar biasa. Tetapi pemuridan itu mana kita belajar bagaimana menguasai, menang di bagian lemah atau dosa-dosa kita. Dan dalam pemuridan kami belajar bagaimana kalau saya iri hati. Nah, kami lihat di Papua, di setiap honai, ada bahas apa. Kenapa dia dapat dan saya tidak? Kenapa mereka ini? Kenapa? Curiga dan iri hati terus menerus. Kami baru kunjungi salah satu teman kami, dia dulu layani sama-sama dengan kami di piramid. Tapi dia mau tinggal sendiri sekarang walaupun dia umur lebih dari 70 tahun. Karena kalau dia tinggal dengan orang lain, mereka cerita apa? Iri hati terus, cerita jelek, potong babat orang lain setiap hari sampai dia sakit telinga. Dan dia lebih senang sendirian daripada dengar itu. Nah, ini di setiap honai, setiap dapur ada bahas apa. Nah, ini orang-orang Kristen. Ini salah satu contoh saja. Kalau kami lihat sekarang kuasa gelap, dan kami lihat ekonomi Papua sudah ditingkatkan mungkin ya 30-40 kali lipat apa yang ada 20 tahun yang lalu. Tetapi kekayaan ini, dana otsus itu dipakai untuk apa? Bayar denda, bayar balas dendam, bayar kepala. Hampir semua ekonomi Papua hancur gara-gara
ketidakampunan. Kalau kita bisa ampuni orang seperti Yesus mengajar, kita tidak akan baku tuntut, baku palang. Yesus juga ajar, siapa yang tidak mengampuni tidak akan diampuni. Kalau kita tidak diampuni, kita tidak akan masuk surga. Jadi banyak orang Kristen yang tidak ampuni orang lain, tapi tuntut dan minta ini itu sebelum mereka bisa damai. Itu tanda bahwa mereka belum ampuni orang lain. Kalau belum ampuni orang lain, ya. Nah, hal lain yang kami bisa lihat, kekerasan seksual, kekerasan dalam keluarga. Di Papua New Guinea, itu daerah yang tertinggi di dunia untuk kekerasan dalam keluarga dan kekerasan seksual. Kalau kita orang Kristen yang dewasa, kita akan hantam istri dan anak, atau kita akan ada suasana nyaman dan damai. Suami dan istri akan kerjasama sesuai dengan ajaran Tuhan dan Paulus, Yesus dan Paulus, atau kita akan ikuti budaya yang lama, mana perempuan bisa dibeli dengan mas kawin. Kalau sudah bayar mas kawin, bisa hantam dia sampai bisa bunuh dia, bisa tambah 2-3 istri kalau mau. Hal-hal ini tidak sesuai dengan ajaran perjanjian baru. Tetapi karena budaya masih lebih kuat dan pemuridan tidak jalan, kami lihat banyak hal ini. Jadi ekonomi, keluarga, kesatuan, ini semua dikorbankan gara-gara dosa-dosa yang biasa yang menguasai daerah ini. Ini juga tanda bahwa mungkin orang ini sudah diselamatkan oleh Yesus karena Injil ada. Tetapi sebagai dewasa dan hasil kedewasaan dalam Kristus itu dari proses pemuridan. Mungkin pemuridan tidak ada sempat jalan di Papua. Ada yang sudah luar biasa dewasa yang saya sangat menghormati. Tetapi kebanyakan yang saya lihat suka iri hati, suka simpan dendam, suka sistem lama, budaya lama. Salah satu area yang cukup parah sekarang itu takut manusia dan takut iblis. Kalau kita pemenang, kita tidak takut manusia, kita tidak takut iblis. Tapi kalau saya takut dikutuk, atau saya takut dijelekkan, atau nama baik saya rusak, atau hal ini, berarti saya lebih takut manusia daripada takut akan Tuhan. Dan perintah yang paling banyak kali diutamakan, 360 kali lebih di Alkitab itu, jangan takut, tapi takut akan Tuhan. Kalau kami takut manusia, berarti kita tidak takut Tuhan. Dan iblis akan pakai itu untuk kuasai kami. Kami menjadi korban iblis, bukan pemenang Yesus. Jadi sifat pemenang, dia tidak akan takut manusia, dia tidak akan takut dikutuk, dia tidak akan takut iblis dan roh jahat. Dia tahu itu bahaya, tapi dia tidak akan dikontrol dalam ketakutan. Dia tidak akan bayar uang untuk tarik kutuk kembali. Dia tidak akan sumbang babi. Dia tidak akan belah babi atau tikus atau kelinci dan lihat tali perut. Karena dia tidak dikontrol oleh dunia gelap itu. Tapi kalau dia masih dikontrol oleh om-om dari nenek moyang, dari tuan tanah dan pola pikiran itu, dia belum menjadi pemenang dan proses pemuridan belum jalan baik. Dia mungkin sudah diselamatkan untuk kehidupan kekal, tetapi untuk hidup di dunia ini dia budak iblis dan dia belum menjadi pemenang, dia masih korban. Jadi harap pikiran saya sebagai orang asing yang 20 tahun lebih tinggal di Papua tidak akan menyinggungkan. Saya punya tujuan untuk bangun daerah ini. Saya mau lihat bangsa Papua berkembang luar biasa dan menjadi berkat di seluruh dunia. Tapi itu harus mulai di sini dengan proses pemuridan. Pemenang selalu akan melihat
apa yang ada, berkat apa yang dia sudah dapat. Dia akan fokus ke kemenangan. Sifat korban, dia selalu fokus kepada apa yang tidak ada, apa yang dia rugi, apa yang dibuat salah kepada dia. Jadi kalau kami lihat Papua sekarang, kami harus tanya, pada umumnya rakyat Papua ada sifat korban atau sifat pemenang atau victor. Sifat korban akan selalu fokus kepada hak saya yang tidak dipenuhi, atau apa yang saya rugi, akan fokus ke apa yang sudah diambil atau dicuri dari saya, apa yang orang lain ya dapat, dan apa mereka memakai saya untuk untung sendiri begitu. Sifat korban selalu akan mengeluh, akan salahkan pihak lain, dan akan melihat kekurangan. Sifat pemenang akan lihat, wah, tidak ada cuaca lebih baik di dunia daripada daerah pegunungan Papua. Tidak ada tanah subur, luas, kaya seperti apa yang Tuhan memberi kepada orang Papua. Bersyukur orang Papua dilindungi oleh bangsa-bangsa lain sampai tahun 60-an. Sebelum itu, orang dari negara Eropa atau negara Asia, Afrika yang masuk, mereka pasti memperbudakkan semua dan akan rampas kekayaan untuk diri sendiri. Daripada apa yang terjadi di Papua. Memang ada banyak hal yang tidak adil, ada banyak hal yang tidak baik, ada banyak orang jahat. Tetapi kami akan fokus ke yang mana? Apa yang ada, atau yang kelebihan yang ada, atau kekurangan yang ada. Sifat pemenang, dia selalu akan lihat positif. Dia akan lihat, wah, luar biasa, saya lahir di sini, saya sudah dapat ini, saya ada kekayaan begini. Saya adalah pemenang. Sifat korban selalu akan menangis untuk diri sendiri. Kasihan saya lahir begini, saya di daerah ini tidak adil. Jadi kita harus menilai diri sendiri. Banyak hal di Amerika, banyak orang di Amerika sekarang saya lihat, walaupun mereka lahir di negara terkaya, terkuat di dunia, bukan hanya di dunia tapi dalam sejarah dunia, tapi banyak ada sifat korban. Kasihan saya, kenapa begini, ini tidak adil, ini begini. Ya, memang itu benar. Tetapi fokusnya ke mana? Fokusnya kepada berkat yang Tuhan sudah memberi. Saya ada dua mata yang cukup luar biasa. Saya ada hidung, saya ada telinga dua yang fungsi baik. Saya punya mulut berfungsi, saya bisa beberapa bahasa. Saya sudah banyak kesempatan. Nah, saya akan fokus bahwa kenapa Tuhan tidak kasih rambut di sini dan saya botak, atau saya akan fokus ke mata. Apa yang lebih penting, mata? Lebih baik saya buta atau saya botak? Tapi pemenang akan fokus ke, wah, luar biasa, saya ada mata yang baik. Hal kecil saya botak. Tapi banyak orang akan, ada mata yang bagus sekali, telinga yang bagus, tapi gara-gara botak mereka akan menangis terus sepanjang hari. Kita harus berpikir baik-baik, dan harus sifat pemenang. Sifat pemenang semua akan penuh dengan berterima kasih, sukacita, rasa diberkati, rasa saya adalah pemenang, saya diberi kuasa oleh Tuhan, dan saya bersyukur untuk itu.